Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hafilda dengan NIM 176100052. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi maupun soal yang akan dinilai pada mata kuliah analisis fungsional. Selamat menyaksikan. UAS analisis fungsional. Pada ujian analisis fungsional ini kita akan membahas yang pertama nanti itu ada ruang Banach, yang kedua semi-norm, dan yang terakhir itu operator-operator linier. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan definisi ruang bernorma dan ruang Banach. Berikan dan jelaskan masing-masing satu contoh metrik yang bisa diinduksi dari norm dan contoh metrik yang tidak bisa diinduksi dari norm. Nah, yang pertama itu ruang Banach. Ruang Banach ini yaitu ruang bernorma atau ruang dengan norma yang memiliki sifat lengkap. Nah, sebelum itu kita lihat apa pengertian dari ruang bernorma itu terlebih dahulu. Ruang bernorma yaitu misalkan kita punya X. X-nya ini himpunan tak kosong ya, dan dalam hal ini X-nya itu harus ruang vektor. Nah, untuk ruang vektor sendiri pasti sudah dipelajari sejak SMA ataupun pada materi kuliah aljabar sebelum-sebelumnya. Nah, itu tadi X himpunan tak kosong yang ruang vektor atas lapangan K. Lalu, kita punya suatu fungsi norm dengan X menuju ke R, bilangan real. Nah, bilangan real yang memenuhi persyaratan N1 sampai N4 ini hingga N4, jika sudah memenuhi 4 syarat di atas, yang dimana untuk setiap X dan Y-nya merupakan anggota X dan alpha anggota dari lapangan K, N1 dengan sifatnya yang norm X harus bernilai positif, sifat yang kedua N2 norm X sama dengan 0, jika dan hanya jika X sama dengan 0, dan N3 norm alpha X sama dengan mutlak alpha dikali dengan norm X. Nah, sifat yang terakhir yaitu norm X plus Y nanti itu nilainya kurang dari sama dengan norm X ditambah norm Y. Jika sudah memenuhi syarat ini, maka X dilengkapi dengan norm ini, atau bisa disebut X saja, sekedar X, disebut ruang bernorma. Nah, metrik itu sebagian besar bisa diinduksi dari norma. Jadi kalau bisa memenuhi bentuk ini, yaitu Dx, Y sama dengan norm X min Y. Maka itu metrik yang diinduksi dari norm. Sementara ruang Banach itu adalah ruang bernorma yang lengkap. Ingat definisi lengkap kemarin, yaitu untuk setiap barisan Xn merupakan barisan Cauchy di X. Xn-nya ini harus konvertkan ke X, di mana X-nya kecilnya ini tuh ada di X besar dulu. Nah, kita masuk ke contoh metrik yang diinduksi dari norm. Contohnya itu adalah pada Rn/Cn dengan norm. Nah, misalkan kita punya sebuah norm di Rn kan sebagai berikut. Fungsi norm X yaitu akar dari Si1 kuadrat ditambah Si2 kuadrat dan seterusnya sampai Cn kuadrat itu sama dengan mutlak X untuk semua X anggota Rn. Nah, fungsi norm Y sama dengan akar dari eta 1 kuadrat ditambah eta 2 kuadrat dan seterusnya sampai eta n kuadrat atau sama dengan mutlak Y, di mana untuk setiapnya anggota Rn. Nah, metrik yang dapat diinduksi dari norm tersebut adalah Dx, Y sama dengan akar dari Si1 dikurangi eta 1 kuadrat ditambah Si2 dikurangi eta 2 kuadrat dan seterusnya sampai Cn dikurangi eta n kuadrat, yang dimana itu sama dengan ini kan yang tadi fungsi norm X min Y, fungsi norm X min Y, yaitu yang nanti itu sama dengan mutlak X min Y.
di mana untuk setiap X, tanyanya itu ada di Rn. Tapi tidak semua metrik ternyata bisa diinduksi dari norm. Contohnya itu contoh metrik yang tidak bisa diinduksi dari norm ini ya, yaitu S. S dengan metrik ini. Bisa dilihat dengan metrik ini, ternyata metrik ini itu tidak bisa diinduksi dari norm. Nah, jika metrik yang diinduksi dari norm itu haruslah memenuhi ini translasi invarian, yaitu sifat ini dan sifat ini, di mana untuk setiap X, Y, dan alfanya itu merupakan anggota di X, dan alfanya itu juga ada di lapangan K. Untuk selanjutnya, yaitu masuk ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan definisi dari semi-norm atau pseudonorm. Misal P adalah semi-norm pada ruang vektor V, mungkinkah terdapat X1 dan X2 anggota dari V sehingga nantinya itu X1 tidak sama dengan X2, tetapi Px1 sama dengan Px2. Nah, jika mungkin terjadi, berikan contohnya, dan jika tidak mungkin terjadi, berikan alasannya. Kita akan masuk ke semi-norm. Semi-norm atau bisa disebut dengan pseudonorm. Nah, definisi semi-norm yaitu ini. Semi-norm itu merupakan norm yang diambil salah satu sifat pada normnya. Misalkan W merupakan ruang vektor pada K. Suatu pemetaan P W menuju ke R+, ini akan disebut semi-norm jika memenuhi tiga sifat ini, yaitu yang pertama, Px lebih besar dari 0 untuk semua X anggota W, yang artinya Px-nya itu bernilai positif. Terus sifat Px plus Y nanti itu kurang dari sama dengan Px plus Px untuk semua X, Y-nya itu kurang anggota dari W. Yang terakhir yaitu sifat P lambda X itu sama dengan nilai mutlak lambda dikali Px untuk semua X anggota W dan semua lambdanya itu ada di K juga. Nah, semi-norm P ini akan selalu bernilai positif, dan jika memiliki sifat Px sama dengan 0 yang berakibat nanti X sama dengan 0, maka P-nya itu adalah norm. Nah, untuk pertanyaannya tadi, pada pertanyaan ini, mungkinkah terdapat X1 dan X2 anggota dari V, sehingga X1 tidak sama dengan X2, tetapi Px1-nya itu sama dengan Px2? Nah, jawabannya itu mungkin, karena ini akan diberikan contohnya, yaitu ini. Misalkan W sama dengan R kuadrat. Nah, didefinisikan Px-nya itu harga mutlak X untuk semua Mn anggota W. Ambil X1-nya itu tidak sama dengan X2 ya, yaitu misalkan X1 itu 23 dan X2 sama dengan min 23. Maka didapatkan Px1 kan P23. Nah, P23 ini kan sama dibentukkan seperti ini, yaitu nilai mutlak 23 yaitu 23. Nah, Px2 sama dengan P-23 sama seperti ini lagi, dimutlakkan jadi min 23. Karena dia mutlak, maka sama jadi 23. Nah, terbukti bahwa Px1 sama dengan Px2 kan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan 63. Jelaskan definisi dari operator linier, inverse operator, operator linier terbatas, dan operator kontinu. Misal T, yaitu X menuju ke Y adalah operator linier terbatas. Tunjukkan jika terdapat P lebih besar dari 0 sehingga norm Tx lebih besar sama dengan B dikali norm X untuk semua X ada di X besar. Maka T inverse yaitu Y menuju ke X ada dan terbatas. Nah, yang pertama yaitu definisi. Definisi operator linier T. Definisi dari operator linier
Suatu operator T nanti ini, T dikatakan operator linier jika dia memenuhi ini. Yang pertama yaitu domain operator T, yaitu dengan simbol D cantik T atau DT, dan range-nya yaitu range operator T dengan simbol R cantik T atau RT. Jadi kalau misalkan ternyata DT dan RT domainnya tentunya itu menggunakan lapangan yang sama, di mana lapangannya ini itu yang terkait dengan ruang vektor ya. Nah, jika menggunakan lapangan yang sama, contohnya itu sama-sama real atau sama-sama kompleks. Nah, sifat yang kedua yaitu operator T ini memenuhi untuk sembarang dua elemen X dan Y di domainnya dt dan suatu skalar alfa. Nah, nanti itu berlaku T X plus Y, artinya dua vektor ini tadi itu dijumlahkan terlebih dahulu. Nah, dua elemen tadi itu dijumlahkan lalu dipetakan ke T ini, itu hasilnya sama seperti masing-masing elemen tadi dipetakan dulu atau dikenai operator dulu, baru dijumlahkan. Dan yang ini T dari alpha X, artinya elemen tadi itu dikalikan dengan skalar dulu, baru dipetakan. Itu sama dengan hasil perkalian antara skalar dengan hasil pemetaan dari elemen tadi. Nah, dua ini jika digabung akan menjadi T dari alpha X plus beta Y itu sama dengan alpha kali TX plus beta kali TY. Nah, jadi jika ingin melihat apakah dia operator linier atau tidak, bisa pakai yang ada di kotaan ini. Akan tetapi perlu dicek juga terlebih dahulu, yaitu sifat yang pertamanya ini, apakah domain sama range-nya di lapangan yang sama atau tidak. Selanjutnya, inverse operator. Inverse operator, jika T yaitu dt menuju ke Y adalah operator 1,1, maka T inverse RT menuju ke dt adalah inverse dari T. Inverse operator itu jadi layaknya fungsi ya, atau pada pemetaan sebelum-sebelumnya, operator linier itu juga mempunyai inverse dan sifatnya sama, yaitu T inverse T dari X sama dengan X. Jadi kalau misalkan suatu elemen di domainnya itu dipetakan lalu di inverse, hasilnya akan kembali lagi ke domainnya. Nah, kalau misalkan elemen di range-nya diinverskan terus dipetakan kembali, akan kembali ke range-nya juga, elemen range-nya. Setelah itu, definisi dari operator linier terbatas. Jadi, kalau kita misalkan punya operator T ini, dan harus operator linier dengan domain dt, di mana dt itu subset dari X, dan kodomainnya itu Y. Maka operator T dikatakan operator terbatas jika terdapat suatu konstanta C ini, suatu bilangan real, sehingga norm dari Tx itu kurang dari sama dengan C dikalikan norm X. Untuk X kecil ini adalah sembarang elemen di domain dt, di domainnya kan. Sebenarnya definisi operator linier terbatas itu sampai sini saja, tapi untuk persamaan ini tuh, persamaan itu bisa kita lanjutkan, yaitu ini ya, di sini kalau misalkan norm X-nya itu dipindahkan ke ruas kiri, maka akan menjadi seperti ini. Berarti C-nya ini sendiri itu adalah yang paling besar nanti itu suatu norm dari Tx untuk S-nya suatu elemen di dt ya, dibagi dengan norm X-nya sendiri, norm vektor itu sendiri. C-nya seperti ini, C-nya kita bilang tadi maksimum adalah suatu elemen di dt. Kita ambil satu elemennya, terus kita cari nilai ininya. Nah, supremum dari norm T, X dibagi norm X, itu adalah norm T itu sendiri.
Ini maksudnya C-nya yang seperti ini tadi itu, kita bilang tadi itu kan maksimum adalah suatu elemen di DT ya, supremum ini. Terus kita ambil satu elemennya, terus kita cari nilai ini. Kita cari nilai ininya. Nah, supremum dari norm Tx bagi norm X itu adalah norm T itu sendiri. Jadi, kalau misalkan dia operator terbatas, T-nya operator terbatas, maka kita dapat menemukan normnya, di mana normnya ini adalah suatu bilangan yang berhingga, yaitu C. Terus yang ini misalkan dituliskan kembali, C-nya diganti norm T kan, karena ini tadi didapatkan C sama dengan norm T, maka di sini menjadi norm Tx itu kurang dari sama dengan norm T dikalikan norm X. Nah, yang terakhir yaitu definisi operator kontinu. Operator kontinu seperti fungsi kontinu hal yang sama berlaku juga di operator. Misalkan saya punya operator T dengan domainnya ini ke Y. Sembarang operator yang dimana itu merupakan sembarang operator yang tidak harus linier, lalu domainnya X dan Y-nya itu ruang bernorma. Maka T dikatakan kontinu di suatu titik di domainnya jika memenuhi untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 dan ada delta lebih besar dari 0 sehingga norm X dikurangi X0 kurang dari delta, maka norm Tx dikurangi Tx0 juga kurang dari epsilon untuk setiap X ada di T. Itu definisi dari operator kontinu. Nah, pertanyaan 3 tadi ada sebuah soal, itu misal T X menuju Y adalah operator linier terbatas. Tunjukkan jika terdapat B lebih besar dari 0 sehingga norm Tx lebih besar dari sama dengan B dikalikan norm X untuk semua X anggota dari X besar, maka T inverse dengan Y menuju ke X ada dan terbatas. Ini jawabannya, yaitu yang pertama-tama akan ditunjukkan bahwa T-nya itu injektif, kemudian terdapat T inverse. Nah, karena T-nya itu bijektif dengan asumsi T surjektif. Nah, kita pilih semua X1 dan X2 ada di X, dan misalkan X1 itu tidak sama dengan X2, maka norm X1 min X2 lebih besar dari 0. Karena diketahui T itu linier, maka didapatkan ini, norm Tx1 dikurangi Tx2 sama dengan norm Tx1 min X2 kurang dari sama dengan B yang dikali norm X1 min X2 lebih besar dari 0, maka Tx1-nya itu tidak sama dengan Tx2. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan bahwa akan ada C lebih besar dari 0, sedemikian sehingga norm T-1Y kurang dari C dikalikan norm Y untuk semua Y anggota Y besar. Karena T surjektif untuk setiap Y anggota Y besar, terdapat X anggota X besar juga, sehingga Y-nya ini nanti sama dengan T. Karena ada T inverse, maka X sama dengan T inverse kali Y. Oleh karena itu, didapatkan deh norm T kali T min 1 atau T inverse kali T inverse Y lebih besar dari sama dengan B kali norm T inverse Y, maka norm T inverse Y kurang dari sama dengan 1 per B dikali norm Y, di mana C-nya itu sama dengan 1 per B lebih besar dari 0. Maka dari itu, dengan demikian, T inverse-nya itu ada atau terbatas. Jadi, soal tadi sudah terselesaikan, yaitu T inverse-nya ini ada dan terbatas. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.